Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Hikmah dengan NIM 2201-12038, kelas reguler B, Program Studi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sinjai. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan 3 metode dalam pembuatan ransum. Yang pertama adalah metode coba-coba, yang kedua adalah metode bujur sangkar, dan yang ketiga adalah metode aljabar. Metode yang pertama adalah metode coba-coba. Metode coba-coba adalah salah satu metode penyusunan ransum yang dilakukan dengan cara memasukkan jumlah penggunaan bahan makanan secara bertahap. Dilakukan dengan coba-coba hingga kebutuhan nutrisi dapat mendekati. Cara ini dapat dilakukan dengan menggunakan tabel seperti berikut ini. Pada pembuatan ransum dengan menggunakan metode coba-coba, saya menggunakan jenis bahan pakan yaitu tepung ikan, keong emas, bukil kedelai, dan ampas tahu. Di sini kita tentukan jumlah bahan yang ingin kita gunakan, di mana saya menggunakan tepung ikan sebanyak 22%, keong emas 25%, bukil kedelai 29%, dan ampas tahu 24%, totalnya 100%. Di sini cara menghitung protein kasarnya adalah 22 dibagi 100 sehingga menghasilkan 0,22 dikali dengan protein kasar tepung ikan yaitu 47,45 sehingga menghasilkan 10,439. Selanjutnya 25 dibagi 100 sehingga menghasilkan 25,0 dikali dengan protein kasar keong emas yaitu 44,45 sehingga menghasilkan 11,1125. Seterusnya 29 dibagi dengan 100 sehingga menghasilkan 29,0 dikali dengan protein kasar bukil kedelai yaitu 37,64 sehingga menghasilkan 10,9156. Selanjutnya 24 dibagi dengan 100 sehingga menghasilkan 24,0 dikali dengan protein kasar ampas tahu yaitu 27,2838 sehingga menghasilkan 5,5872. Hasil dari perkalian ini dijumlah sehingga menghasilkan 38,0543. Di sini cara menghitung energi metabolismenya adalah 0,22 dikali dengan energi metabolisme tepung ikan yaitu 3080 sehingga menghasilkan 677. Selanjutnya 25,0 dikali dengan energi metabolisme keong emas yaitu 2953 sehingga menghasilkan 738. Selanjutnya 29,0 dikali dengan energi metabolisme bukil kedelai 2240 sehingga menghasilkan 649. 24,0 dikali dengan energi metabolisme ampas tahu sehingga menghasilkan 679. Hasil dari perkalian energi metabolisme ini dijumlah sehingga menghasilkan 2743. Metode yang kedua adalah metode bujur sangkar. Metode ini sering digunakan dalam menentukan jumlah bahan pakan dari campuran dengan cara menghitung sederhana atau dari campuran yang terdiri dari 4 bahan. Misalnya kita akan membuat ransum yang mengandung 38% protein dari bungkil kedelai dan jagung. Di sini diketahui protein kasar bungkil kedelai yaitu 48%, protein kasar jagung yaitu 8,6%. Ditanyakan berapa kebutuhan jagung dan bukil kedelai untuk protein kasar ransum 38%. Protein kasar bukil kedelai yaitu 48,5 dikurang dengan 38 sehingga menghasilkan 10,5. Selanjutnya 38 dikurang dengan protein kasar jagung yaitu 8,6 sehingga menghasilkan 29,4. Dari hasil pengurangan ini dijumlah sehingga menghasilkan 39,9. Selanjutnya protein kasar bukil kedelai 48,5 dikurang dengan protein kasar jagung yaitu 8,6 sehingga menghasilkan 39,9, di mana selisih dan jumlah hasilnya sama.
Selanjutnya kita akan menghitung kebutuhan bukil kedelai dan jagung yang akan kita gunakan. 29,4 ini diambil dari 38,86. Terusnya dibagi 39,9 dikali 100 sehingga menghasilkan 73,7%. Selanjutnya 10,5 ini diambil dari 48,5 dikurang 38. Lalu dibagi 39,9 dikali 100 sehingga menghasilkan 26,3%. Jumlahnya 100. Metode yang ketiga adalah metode aljabar. Metode aljabar merupakan pengembangan metode segi empat. Metode ini mengatasi kelemahan dari metode segi empat tersebut karena dapat membuat pakan dengan jumlah bahan makanan dan macam kebutuhan zat-zat makanan unggas dalam jumlah yang lebih banyak. Contohnya, saya akan membuat ransum dengan protein kasar 19,0% dengan energi metabolisme 2850 kcal per kg untuk ayam petelur fase grower. Kandungan nutrisi protein kasar dan energi metabolisme pada jenis pakan ini adalah tepung ikan protein kasarnya 55% dengan energi metabolisme 2830, jagung protein kasar 8% dengan energi metabolisme 3300, dan dedak protein kasar 13,6% dengan energi metabolisme 1630. Penyelesaian persamaan aljabar X ditambah Y ditambah Z sama dengan 100. Persamaan protein kasar 0,05X. 0,05X ini diambil dari protein kasar ikan dibagi 100. Selanjutnya 0,08 ini diambil dari protein kasar jagung dibagi 100. Dan 0,136 Z ini diambil dari protein kasar dedak dibagi 100. Sama dengan 19,0. Selanjutnya persamaan energi metabolisme 28,3X ini diambil dari energi metabolisme tepung ikan dibagi 100. 33Y ini diambil dari energi metabolisme jagung dibagi 100 dan 16,3 Z ini diambil dari energi metabolisme dedak dibagi 100 sama dengan 2850. Selanjutnya kita lakukan eliminasi persamaan 1 dengan 2. Persamaan 1 dikali dengan 0,55 untuk menghilangkan nilai X. 0,55 X ditambah dengan 0,55 Y ditambah 0,5 Z sama dengan 55. Selanjutnya persamaan 2, 0,55 X ditambah 0,08 Y ditambah 0,136 Z sama dengan 19,0. Selanjutnya kita lakukan pengurangan. Didapatlah hasilnya 0,47Y, di mana 0,55 sudah habis, ditambah 0,414 Z sama dengan 36. Selanjutnya, eliminasi persamaan 1 dengan 3. Persamaan 1 dikali dengan 28,3 untuk menghilangkan nilai X. 28,3X ditambah 28,3Y ditambah 28,3Z sama dengan 2830. Persamaan 3, 28,3Z ditambah 33Y ditambah 16,3Z sama dengan 2850. Selanjutnya kita juga lakukan pengurangan di mana hasilnya minus 4,7Y di mana 28,3 sudah habis ditambah 1,2Z sama dengan 40. Eliminasi persamaan 4 dan 5. Persamaan 4, 0,47Y ditambah 0,414Z sama dengan 36. Selanjutnya persamaan 5 dikali 0,47 dibagi 4,7. 0,47 ini diambil dari 0,47 dibagi 4,7 dikali 4,7 sehingga menghasilkan 0,47. Ditambah 1,2. 1,2 ini diambil dari 0,47 dibagi 4,7 dikali 12 Z sehingga menghasilkan 1,2. Selanjutnya sama dengan 4. 4 ini diambil dari 0,47Y dibagi 4,7Y dikali 40 sehingga menghasilkan 4. Selanjutnya kita lakukan pengurangan di mana 0,47Y sudah habis dan hasilnya adalah
1,614 Z sama dengan 40. Selanjutnya, 40 dibagi 1,614 Z, 1. Selanjutnya, 40 dibagi 1,614 sehingga menghasilkan Z sama dengan 24,7. Selanjutnya, kita lakukan substitusi nilai 2 kebersamaan 4. 0,47Y ditambah 0,414 dikali 24,7. 24,7 ini diambil dari Z sama dengan 36. 0,47Y ditambah 3,4827 sama dengan 36. 36 ini dikurang dengan 3,4827 sehingga menghasilkan 33. Selanjutnya 33 dibagi 0,47Y sama dengan Y 700 sama dengan Y 70,2. Persamaan 1, X ditambah 70,2 ditambah 24,7 sama dengan 100. X sama dengan 100 dikurang 70,2 dikurang 24,7, X sama dengan 5,1. Jadi langsung dengan protein kasar 19,0% dengan energi metabolisme 2850 kcal per kg, tepung ikan X sama dengan 5,1%, jagung Y sama dengan 70,2%, dan dedak Z sama dengan 24,7%. Nah, selanjutnya saya akan membuat ransum dengan menggunakan metode aljabar yang sudah saya jelaskan tadi. Pada proses pembuatan ransum ini, saya menggunakan 3 jenis bahan pakan, di mana bahan pakan yang pertama adalah tepung ikan sebanyak 51 gram, jagung sebanyak 702 gram, dan dedak sebanyak 247 gram. Setelah ketiga jenis pakan ini timbang, kemudian kita campurkan ketiga jenis bahan pakan ini, lalu kita aduk.